Brought to you by Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Indonesia. In the USA, fraternity culture is massive among university students. Young adults, mostly identifying themselves as men, will gather in a clubhouse, hold discussions, host parties, provide training for new members, or do philanthropic activities based on brotherhood. Members are also expected to maintain a high GPA throughout their membership. Surely, this perfect embodiment comes at a price. Set in its notorious harsh initiation phase, the culture of ultra-masculine entitlement arises as the frat house is filled by predominantly white privileged men that try to pass on the legacy of toxic masculinity. Its exclusive and secretive nature makes frat houses, unbeknownst to the members, are becoming cult-like with full of illegal drugs, alcohol abuse, sexual harassment, petty crimes, or even murder. In this episode of Idealization, we will discuss how this fraternity culture is prevalent even in Indonesia, with it being less institutionalized, and how it could impact how society sees crime as a whole. Furthermore, we will see what we can do as bystanders to prevent this culture from growing in a society that still uses the word taboo to tackle such issue. This is your host speaking. I welcome to the FUCI Chapter We Idealization, Frat Culture at its worst. Sex-related crimes hiding behind the breaking up others. The British people have voted to leave the European Union. I have a dream. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. All you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Hai Foreign Policy Enthusiast, kembali lagi bersama aku Anissa Shirley selaku host dari podcast Idealization. Kita udah sampai di episode ke-11 dan ini merupakan episode yang spesial bagi aku karena aku gak akan sendirian. Aku akan ditemani salah satu protege dari FUCI Chapter Iboda 2021. Karena udah bersama aku, langsung aja aku sapa nih. Halo Melinda. Halo Kak Anissa, halo juga semua pendengar podcast Idea Session. Thank you banget untuk kesempatannya aku bisa berkesempatan berkontribusi di podcast yang kece ini. Aku mau memperkenalkan diri nih, aku Melinda Yunita dari FHUI Angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Nah, betul banget tuh. Jadi nih Mel, di episode ini kenapa aku bilang spesial? Karena nggak hanya aku nggak sendirian, tapi juga karena bintang tamunya spesial nih. Karena udah ada nih Mel, kita langsung sapa aja kali ya. Halo Kak Ardia. Halo Melinda, halo Shirley. Halo Kak. Nah, ini kenapa spesial? Karena Kak Ardia ini, dia seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum, dan Kak Ardia ini sibuk banget nih Mel, sibuk parah. Sibuk apa sih Kak Ardia ini? Nah, jadi Kak Ardia ini sekarang sedang menjabat sebagai Staff of Business Development FUCI Chapter Iboda 2021, dan kalau aku baca profilnya kayaknya banyak nih ya, langsung aja. Kak Nisa selain sibuk di FUCI juga, Kak Nisa ini punya segudang prestasi. Kak Nisa pernah menjadi delegasi untuk Harvard Project for Asia and International Relations, ini baru-baru aja nih Mel, tahun 2021. Terus Kak Nisa pernah menjadi delegasi dan memenangkan Best Mall Delegation untuk Singapore Model United Nation. Terus yang terakhir Kak Nisa juga mendapat honorable mention of United Nations Environment Program di NTU MUN. Gila, banyak banget tuh prestasinya. Wow, banyak banget ya. Buat aku sebagai adik-adiknya ini gimana nih? Nah, sama ini Kak Nisa nih dengar-dengar nih Kak dari orang dalam nih katanya ada bisik-bisik katanya Kak Nisa baru aja nih dapat program exchange tuh. Mana tuh? Kalau boleh tahu. Oh iya, alhamdulillah banget dapat program exchange nih ke Belanda nih, ke Maastricht University dari Kemendikbud. Jadi program baru namanya Indonesian International Student Mobility Awards gitu, Mel, gitu, share. Keren banget. Ini udah sibuk begini nih Mel, udah banyak yang dikerjakan, banyak yang dilakukan, tapi Kak Nisa tetap bisa hadir bersama kita dan membawa topik yang menarik nih. Karena episode kemarin itu kita bahas tentang Western pop culture, bagaimana membentuk Asian hate. Sekarang Kak Nisa bawa juga nih topik yang mirip-mirip nih, culture juga, tapi bahasannya
buat aku nih masih awam banget nih, frat culture. Frat culture tuh apa sih Kanisa kalau boleh tahu nih? Nah, oke. Mungkin aku mau ngucapin terima kasih lagi kali ya buat opportunity and development, buat undangannya, buat ngisi podcast kali ini. Nah, sebenarnya frat culture itu nih lumayan terkenal di US, tapi masih asing banget nih di negara kita sendiri. Mungkin aku jelasin dulu kali ya keyword-keyword yang bakal sering dipakai di podcast kali ini. Jadi ada 3, yaitu fraternity secara harafiah dan praktiknya, juga fraternity culture atau singkatnya itu frat culture. As we know, kita bisa nyari nih arti kata fraternity culture di Merriam-Webster as the quality or state of being brothers, atau bisa kita bilang juga rasa persaudaraan yang kukuh. Nah, tapi dalam praktiknya fraternity ini juga bisa nge-refer ke organisasi yang berisikan laki-laki yang memiliki tujuan bersama. Biasanya tujuan ini juga bersifat sosial seperti charity, study group, atau bisa juga pelayanan masyarakat. Nah, fraternity ini punya 5 ciri khas dari masing-masing kelompoknya, yaitu kerahasiaan yang tinggi antara anggotanya, kedua hanya diikuti oleh satu gender, misal nih dalam konteks ini yaitu laki-laki saja, atau untuk masuk dalam prosesnya itu ada inisiasi yang dilakukan, dan juga mereka akan tinggal di sebuah rumah yang dinamakan frat house, dan biasanya nama grup mereka ini pakai huruf Yunani gitu, seperti alpha, beta, gamma, phi, delta, dan lain-lain nih. Itu berarti kalau ini mirip-mirip kayak film-film teen drama movies-nya Amerika ya, yang kayak judulnya Delta Iya, Iota iya, Kappa gitu. Lambda Epsilon Omega, Animal House gitu. Tapi berarti sebenarnya kan kalau kalau yang dilihat di sini frat culture sebenarnya istilahnya kayak dia ospeknya lah ya, kita istilahnya mahasiswa baru gitu yang dari transisi dari SMA menuju jenjang kuliah itu kan dituntun nih sama apa frat itu ya, frat house-nya gitu. Berarti sebenarnya bagus dong. Seniornya lah. Nah, tapi sebenarnya kalau dari judul kan ini kesannya ada sex-related crimes dan lain-lain. Ini kan negatif nih konotasinya gitu. Masalahnya tuh di mana sih Kak Ardia? Nah, ternyata share Mel dengan ciri-ciri mereka ini yang hanya diikuti oleh satu gender aja, dan di sini juga mayoritas laki-laki, banyak sekali nih bias gender yang terjadi. Mungkin kita udah sering dengar juga nih mengenai toxic masculinity, yaitu pemahaman yang berusaha menormalize sifat-sifat yang dianggap maskulin seperti merasa lebih tinggi daripada orang lain, selalu merasa paling hebat, dan berusaha mempromosikan bahwa laki-laki ini socially dominant, yang ternyata to a certain degree membuat some men itu merasa mereka tuh legitimized untuk melakukan sexual assault, doing drugs, and being alcoholic, and promoting also violence, yang sebenarnya juga dikonstruksikan dari harapan-harapan sesama laki-laki pada laki-laki lainnya. Selain berdampak ke korban, nantinya pelaku dan laki-laki lain yang terjebak dalam pandangan itu juga terkadang merasa susah untuk mencari jati dirinya, dan berakibat pula terhadap physical and mental well-being mereka. Toxic masculinity ini rentan terjadi saat seseorang terekspos ke masyarakat yang kurang diverse atau kurang beragam secara gender, dan hal ini kita bisa temukan di fraternity ini. Akhirnya terciptalah sebutan untuk toxic masculinity yang mendarah daging di fraternity sebagai fraternity atau frat culture itu gitu. Oke, berarti memang dalam fraternity culture ini akarnya tuh toxic masculinity ya Kak? Itu jadi ini sih, kalau misalkan toxic masculinity sendiri itu kan muncul karena memang konstruksi masyarakat ya, konstruksi sosial, bagaimana masyarakat mengharapkan laki-laki itu harus seperti apa, behave-nya harus seperti apa, kurang lebih gitu ya kan Karya? Iya, betul banget Mel. Seperti yang aku bilang di awal, bahkan sebenarnya fraternity ini ada karena ingin mengentaskan isu-isu sosial kan. Bahkan ada juga arti lain fraternity sebagai kumpulan pendeta di agama Kristen. Jadi sebenarnya ide dari fraternity ini tuh baik banget gitu. Namun pasti ada aja selama waktu berjalan oknum-oknum yang berusaha untuk mengganti arus dari suatu ide yang baik ini. Kita bisa lihat dari beberapa testimoni dari mantan anggota fraternity, karena ada sekresi atau kerahasiaan di fraternity, what happened in the frat house stays in the frat house. Sebagai inisiasi, biasanya akan terjadi orientasi dan berbagai tahapan, yang kalau di Indonesia bisa kita lihat sebagai perpeloncoan. Anggota-anggota senior akan mengetes fisik dan mental dari juniornya dengan kekerasan, teriakan, tes siapa yang paling kuat pesta dari pagi dan malam, atau siapa yang paling banyak minum alkohol.
antara anggota juga seringkali berusaha menunjukkan kekuatan mereka dengan membanggakan kejahatan-kejahatan kecil yang mereka lakukan seperti membeli narkoba ilegal, mengkonsumsi alkohol dalam jumlah berlebih, sudah pernah berhubungan dengan berapa banyak perempuan, dengan konsen ataupun tidak, dan episode di mana mereka pernah adu jotos-jotosan lah dengan orang-orang di luar fraternity mereka, yang akhirnya membuat pandangan dari anggota baru bahwa inilah arti dari fraternity sesungguhnya dan melanggengkan budaya tersebut di kemudian hari. Jadi ngeri ya Kak sebenarnya kalau dilihat-lihat, karena mereka nih di balik tadi ya, kalau di awal kita sempat bilang bahwa kayak mereka kan bagus gitu, mereka istilahnya menuntun para anak-anak baru ini dalam masa-masa transisinya, tapi ternyata ada oknum-oknum yang ini sebenarnya menjadi budaya ya di dalam fraternity house-nya itu sendiri gitu ya. Kayak tadi mungkin minum-minuman, terus abuse dan lain-lain gitu. Tapi maksudnya contoh konkretnya tuh ada nggak sih Kak dari fraternity culture ini yang kayak misalkan sampai meregang korban atau meregang nyawa gitu? Banyak banget ternyata, bahkan udah ada yang dihukum lumayan tinggi di beberapa pengadilan di US. Jadi aku lagi ngelansir riset atau kayak investigasi dari Washington Post. Mereka nih pernah punya investigasi mengenai kematian-kematian yang bersangkutan dengan fraternity house atau fraternity culture ini. Ada kasus dari Tyler Cross, setelah dia mendapatkan perlakuan tidak baik, akhirnya dia kan nggak bisa tidur tuh karena seharian harus ngikutin apa yang dimau sama seniornya, dan juga perpeloncoannya ini udah lumayan nguras seluruh tenaga dia. Habis itu setelah beberapa hari di dalam frat house itu dia drinks excessive amount of alcohol dan akhirnya nggak sadarkan diri dan akhirnya jatuh nih dari balkon frat house-nya itu karena nggak ada juga yang mau ngurus dia. Nah ada juga kasus Jason Wren yang meninggal karena akibat yang nggak jauh berbeda. Ia ditantang untuk minum campuran whisky, vodka, dan bir di sebuah ritual bernama Man Challenges dan mengalami keracunan alkohol itu sendiri. Aku ngedenger paparan dari Kak Ardia tuh ngebuat aku sadar dan juga ngeri banget tau Kak. Karena it make me realize kalau misalkan frat culture itu nggak bisa dianggap sepele dan it really endangers the member gitu kan. Tapi menurut Kak Ardia nih dari riset-riset yang pernah dilakuin juga mungkin ya, apakah perilaku buruk yang mereka lakukan itu juga mengancam society di sekelilingnya gitu? Ada gak sih orang atau kelompok yang ikut-ikutan terdampak nih dari adanya frat culture ini? Unfortunately ada. Menurut Washington Post itu, ada perempuan yang bernama Michelle Ann Briggs lagi jalan di pedestrian atau di jalan trotoar. Tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil hingga meregang nyawa. Ternyata setelah ditelusuri, pelakunya adalah seorang yang mabuk karena sebuah pesta di fraternity house. Di kasus lain ada George Desdunes yang bahkan sampai diculik, disekap, dan diracuni oleh anggota fraternity yang katanya itu adalah bentuk inisiasinya mereka. Dari kasus-kasus ini sebenarnya frat culture ini bisa membuat siapa aja jadi korban. Bahkan buat orang yang nggak tahu apa itu frat culture dan juga toxic masculinity. Jadi aku bisa bilang hampir semua kelompok bisa terdampak sih. Ini tuh jadi mungkin ini refer balik lagi kayak ke film. Ada salah satu film judulnya The Riot Club nih ya. Mungkin aku sharing aja. Itu ini sih latarnya di British, di Inggris gitu. Dan itu merujuk ke salah satu universitas terbaik di sana gitu. Dan mereka punya budaya yang sama juga kayak frat house gitu. Dan mereka melakukan kayak semacam ritual. Ya ritualnya ritual minuman seperti yang tadi Kak Ardia bilang. Dan mereka menyewa salah satu restoran dan di situ pemilik restorannya komplain karena apa yang mereka lakukan itu merusak properti beliau gitu. Dan di situ mereka secara tidak sadar karena dipengaruhi alkohol, mereka akhirnya membunuh si pemilik restoran itu. Berarti kalau bisa aku mungkin tarik sedikit garis ininya, berarti memang frat culture ini tidak hanya membahayakan anggotanya aja, tapi membahayakan orang lain dan it's still happening right now ya Kak? Betul banget. Berarti kalau balik lagi ke judul awal dari topik ini, yaitu tadi kan sempat disebut bahwa kayak iya dia buruk segala macam. Tapi kan di sini fokus utamanya adalah sex related crimes gitu. Apakah memang ada kejahatan-kejahatan yang mengarah ke arah sexual harassment dan lain-lain gitu Kak Ardia?
Aku pengen sharing dulu boleh gak nih sebelum ke Kak Ardia? Boleh Oh, banget, boleh. Mel. Silakan, Mel. Oke, aku tuh pernah baca ya Kak. Tadi kan juga sempat dibahas nih tentang toxic masculinity yang merupakan salah satu akar dari Fred culture, di mana laki-laki itu tend untuk mendominasi perempuan. Dan aku baca nih di salah satu testimoni mahasiswa US di Juni 2020 lalu, namanya dia William. Dia tuh bilang kalau misalkan mahasiswi di sana itu nggak pernah diizinin untuk mengadakan pesta yang biasanya jadi budayanya US lah ya. Nah, jadi untuk fulfill their needs, social needs, itu mereka mau gak mau harus datang ke frat house-nya kan, which itu isinya pasti semua cowok yang drunk and ya under the alcohol dan lain-lain kan. Nah, berdasarkan data dari the US National Institute of Justice, member dari frat culture itu 3 times more likely to commit rape than the normal peers gitu kan. Jadi menurut aku chance mereka di bawah pengaruh alkohol balik lagi, dan karena konsep toxic masculinity itu sendiri, siapa yang bisa berhubungan lebih banyak dengan wanita itu tuh lebih manly, membuat mereka apa ya, lebih berani gitu untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bisa menurunkan dignity seorang perempuan gitu kan, dalam hal ini sexual assault gitu. Bahkan waktu itu aku pernah baca juga nih, ada riset dari University of Oregon, 40% dari mahasiswinya itu di kampusnya menjadi sasaran pemerkosaan loh Kak, bahkan korban selama masa perkuliahan. Serem banget kan? Berarti kalau kayak gitu, memang frat culture ini ada, tapi kan itu data ya. Kalau misalkan yang konkretnya tuh kira-kira ada nggak nih Kak Ardia mungkin? Nah, jadi beberapa penelitian memang membuktikan karena didorong oleh tekanan dari fraternity ini juga untuk merasa maskulin, 50% dari kasus pemerkosaan di kampus AS biasanya dilakukan oleh anggota fraternity, dan lebih dari 90% gang rape ini juga dilakukan oleh anggota dari fraternity itu. Ide-ide maskulinitas yang buruk ini membuat pandangan bahwa dalam situasi apapun, rasa persaudaraan di fraternity ini harus selalu dijaga. Seringkali hampir semua orang di dalam fraternity sudah tahu siapa yang melakukan pemerkosaan kepada siapa, namun dengan alasan kerahasiaan tidak ada yang berani melapor atau sekedar menjadi whistleblower ke pihak berwajib. Hal ini menimbulkan susahnya investigasi polisi dan trauma berkepanjangan bagi korban karena masih bisa melihat pelaku-pelaku kekerasan itu berkeliaran di kampus. Jadi sebenarnya aku mau cerita tentang ini sih, kasusnya Brett Kavanaugh. Jadi kalau misal kalian tahu, Brett Kavanaugh itu waktu tahun 2018 dia adalah calon hakim agung di Supreme Court di Amerika. Ternyata waktu dia kuliah, kalau nggak salah di Yale University, biasa tuh dia ikutan fraternity, dan ternyata dia pernah sexual harassment. Aku lupa detail sexual harassment yang kayak gimana, tapi akhirnya emang karena karena perempuannya ini, korbannya ini emang lagi party juga nih di frat house itu, dan akhirnya menjadi korban, dan itu lumayan membuat dia trauma. Bahkan dia akhirnya berprofesi menjadi profesor di psikologi karena trauma yang ia dapatkan di waktu dia kuliah di Yale University itu. Berarti kalau kayak gitu kan, kalau misalkan kita bicara masalah kekerasan seksual dan sexual abuse itu nggak bisa lepas juga dari masalah relasi kuasa ya, ketimpangan kuasa itu pasti ada. Mungkin selain tadi loyalitas dan solidaritas gitu ya, faktor mereka adalah orang-orang yang punya power, punya privilege, itu juga pasti melekat ya ke Ardia dan Mel ya. Iya. Soalnya aku dapat data dari Fox gitu. Jadi ada survei di tahun 2013, kalau mostly dari 200 anggota yang menjalani, kalau misalkan di US kita pakai istilahnya Greek life ya, yang frat culture, budaya-budaya seperti ini biasanya Greek life gitu. Sekitar 72%-nya itu, 72% dari 200 member itu mereka adalah orang-orang yang istilahnya ekonominya middle sampai upper class, dan sisanya tuh cuma 18-6% yang mereka tuh dari working class gitu. Jadi di sini bisa terlihat bahwa kenapa mungkin budaya ini langgeng, dan juga ini kan maksudnya budaya ini kan budaya yang istilahnya negatif ya konotasinya, dan ini mengakibatkan banyak korban gitu, tadi disebutin juga.
ini bisa langgeng dan terus ada gitu, karena mungkin faktor mereka adalah orang-orang yang punya power, yang punya privilege untuk istilahnya menutup-nutupi apa yang mereka lakukan kayak gitu. Bener banget Kak, aku juga pernah baca nih kenapa sih budaya ini tuh termasuk langgeng ya di US. Karena menurut data nih Kak dari di US Department of Justice Research Report tahun 2000 nih ya Kak ya, Iya. 27% dari mahasiswa itu mengalami pelecehan seksual dan hanya 20% tuh yang lapor. Jadi sisanya 88% itu nggak ngelapor sama sekali ke otoritas yang berwenang. Kenapa? Karena menurut aku ya masih ada dogma perempuan malu untuk speak up gitu ya. Pasti ada determinasi dari lingkungannya, ngejudgment dan lain-lain, play victim lah dan lain-lain. Terus yang kedua, aku juga mikir sekolah nggak berani untuk ngasih tahu kalau misalkan ada masalah ini ke publik, karena mereka juga harus menutupi kasus itu demi menjaga eksistensi dan kredibilitasnya gak sih? Iya, reputasi mereka penting. Dan tadi tuh aku setuju banget sama yang Kanisa nyebutin Brett Kavanaugh yang sekarang udah jadi hakim ya di US. Aku baca nih di bukunya author US John Hasinger, di judulnya yang berjudul True Gentleman, The Broken Pledge of America's Fraternity. Dia tuh cerita kalau misalkan alumni-alumni yang dulunya jadi geng frat culture ini ternyata pas dia udah lulus menjadi politik-politik pemerintahan, landlords dan sebagainya macamnya, dan itu menjadi donatur terbesar bagi sekolah kan, eventually otomatis instead of losing money, mahasiswi lah yang harus dikorbankan. Ironis banget sih. Nah, khusus yang kasus Brett Kavanaugh itu kan emang biasanya kekerasan seksual itu terjadi di frat house. Dan frat house itu tempatnya tuh benar-benar secluded dan bahkan kayak di daerah-daerah yang emang susah dijangkau oleh orang-orang biasa kan. Akhirnya membuat korban susah nih untuk cari pertolongan. Di beberapa kasus pemerkosaan, anggota lain malah membuat pemerkosa ini lebih gampang untuk melakukan pemerkosaan dengan menjaga si korban untuk nggak meronta-ronta. Fraternity president bahkan sering juga menyuruh bawahan-bawahannya untuk membungkam anggota yang telah menunjukkan gerak-gerik aneh nih atau menyimpang dari apa yang mereka biasanya lakukan. Jadi kayaknya kemungkinan member yang ini mau jadi whistleblower ataupun mau ngebocorin rahasia mereka, akhirnya dibungkam nih sama fraternity nya tersebut. Mereka seperti didoktrin nih bahwa you in return of covering you up must show that fraternity that it can trust you. You must be willing to die for it. Jadi mereka udah didoktrin nih selama di fraternity untuk melakukan covering each other up itu. Oke, berarti memang banyak nih ya, banyak faktor, banyak alasan-alasan kenapa frat culture ini tetap langgeng gitu sebagai suatu budaya yang negatif gitu konotasinya. Tapi dari tadi kan kita ngobrol kayak bahwa ini kan ada dampaknya ke mostly adalah perempuan ya, dan minor gitu. Dan bagaimana kasus dari frat culture ini yang berdampak ke sexual harassment dan sexual abuse itu kan sulit untuk dibongkar. Itu jadi it's gonna remind me gitu sama fenomena ngabers di Indonesia gitu. Dan mungkin aku mau tanya, apakah bisa frat culture ini disamakan dengan fenomena ngabers di Indonesia? Tapi sebelum dijawab ke Ardia, kita jeda dulu. Jawabnya tadi di segmen 2 aja. Siap. Buat para pendengar podcast AD Session, tetap stay tune di podcast AD Session. The British people have voted to leave the European Union. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi ekonomi global. Oke deh, para pendengar podcast AD Session, kembali lagi. Tadi kita pembahasannya sampai di apakah fenomena ngabers di Indonesia itu bisa disamakan dengan fraternity culture nih, Kardia. Mungkin sekarang udah bisa nih dijawab. Nah, sebenarnya daripada kita ngegeneralisir nih ngabers sebagai orang yang
melakukan fraternity culture ini di Indonesia, mungkin kita bisa kasih tahu dulu kali ya, Oke. Ngabers itu yang kayak gimana. Maksud aku biar kita nggak ada kesalahpahaman juga. Mungkin yang kita bisa ambil dari fraternity culture itu kemiripannya dulu. Aku mau nyoba identify kemiripannya itu apa. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau untuk kemiripan lebih ke mereka tuh punya identitas yang sama, mereka suka ngumpul di tempat yang sama, berlatar belakang sosial dan ekonomi yang sama, dan juga punya ketertarikan yang sama. Tapi bedanya dengan frat culture yang ada di US, mereka ini nggak institutionalized, mereka nggak tinggal bareng, atau mereka punya identitas suatu lembaga yang sama, organisasi gitu, atau mereka tuh ada sistem perpeloncoan. Nah, tapi emang kemiripannya itu lumayan kentara nih antara frat culture dan juga Ngabers ini. Tapi aku mau coba dissect dulu. Sebenarnya walaupun biasanya jenis-jenis Ngabers ini kemampuan ekonominya berbeda, biasanya ada satu kesamaan bahwa mereka tuh yakin mereka punya orang yang bisa nge-backup jika mereka ngelakuin sesuatu yang bermasalah, bisa dalam bentuk uang, jabatan, atau wewenang mereka di masyarakat yang akhirnya memberikan keamanan untuk kelompok ini melakukan apa yang mereka mau. Mungkin yang paling simpel seperti untuk sekarang ini, yaitu mereka-mereka yang melanggar protokol kesehatan saat di luar untuk hal yang tidak penting. Memang akibatnya itu nggak langsung ke masyarakat, namun penyebaran COVID-19 dengan mudah terjadi di klaster-klaster kecil ini. Contoh lainnya juga bisa dari kelompok-kelompok yang suka tawuran. Orang-orang yang ikut tawuran memiliki alasan bahwa mereka ingin menjaga harga diri mereka sendiri setelah disinggung oleh kubu yang lainnya. Sedikit mirip dengan adu jotos-jotosan yang ada di frat culture. Lalu juga mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar daerah tawuran hingga memakan korban hingga meninggal. Selain itu, beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi di Indonesia juga berakar pada institutionalized fraternity ini. Contohnya ada kasus di Bengkulu. Jadi A itu sakit hati nih setelah diputus hubungannya oleh B, mantan pacarnya dia. Nah, beberapa hari setelahnya ia ngajak teman seperkumpulannya yang berjumlah 14 orang untuk memerkosa B. Mereka mengira B itu akan meninggal setelah tidak diketemukan 2 hari. Namun untung aja ada petani nih yang sedang berjalan ke tempat di mana B ditinggalkan di sebuah kebun. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada kemungkinan mereka lebih mudah tertangkap atau lebih mudah dihukum dan juga nggak bareng-bareng, kemungkinan besar mereka nggak bakal ngelakuin itu sih. Oke, berarti memang ada perbedaan dan juga ada persamaan, ada juga distingsinya perbedaan-perbedaannya gitu. Tapi ini kurang lebih sama yang apa dilakukan dengan frat culture yang ada di Amerika sana gitu. Menurut Kak Ardia sendiri gitu, kan ini maksudnya dari pola-polanya sendiri, kita tahu Indonesia adalah salah satu negara yang maksudnya masih menganggap beberapa hal-hal seperti kayak hubungan badan di luar nikah aja itu tabu gitu. Bagaimana bisa dengan budaya yang maksudnya bertolak belakang, kayak Indonesia dan Amerika tuh jelas-jelas berbeda, tapi frat culture ini bisa tumbuh gitu di dua budaya yang jelas-jelas distingsinya jauh berbeda gitu. Pasti kan ada irisannya gitu, ada titik temunya gitu. Menurut Kak Ardia sendiri tuh gimana? Jawabannya sih simple, bahwa pelaku ini nggak merasa bahwa ia akan diganjar hukuman yang kuat ya, atau juga korban tidak berani melapor ke pihak berwajib tentang hal tersebut karena dianggap sebagai aib nih yang seharusnya bukan dirasakan oleh korban, namun pelaku yang melakukan tindakan kriminal. Terus para pelaku juga merasa bahwa mereka dilindungi nih oleh orang-orang yang lebih kuat tadi. Oke, dari paparannya Kak Ardia nih bisa kita lihat ya kalau misalkan miskonsepsi tentang seks dan gender itu masih kental banget di Indonesia. Anggapan bahwa lelaki itu selalu mendominasi kaum wanita gitu kan. Kalau ada kasus pelecehan seksual pun yang kita masih suka denger tuh candaan kayak, kok gak mau sih perempuan dienakin, or kan bisa nolak, gak usah play victim deh jadi perempuan gitu-gitu kan. Pemikiran seperti itu tuh yang mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Dan kalau dipikir ya, frat culture itu selaras dengan stigma patriarki yang ada di masyarakat kita. Sekalipun orang Indonesia sebenarnya gak familiar sih dengan istilah
Fred culture, tapi can I say that our society sebenarnya accepting fenomena Fred culture sebagai suatu hal yang wajar gitu secara nggak langsung. Gimana nih menurut Kak Anissa? Gimana orang-orang di luar Fred culture melihat fenomena ini? Apakah sudah ada awareness di masyarakat kita tentang fenomena Fred culture ini, Kak? Untuk awareness-nya sendiri, menurut observasi aku, kayaknya kurang ya. Karena pertama, kita sering banget nih normalisasi, misal ada laki-laki berantem sama temennya sampai babak belur, dengan ngomong, udah gak apa-apa, orang juga anak cowok. Atau misal ada yang jadi pemerkosa, dibilangnya, kucing siapa sih yang nolak kalau dikasih ikan asin, yang seolah-olah menempatkan diri bahwa laki-laki tidak punya their own conscience, padahal nyatanya ada, dan itulah yang membuat kita berbeda dari makhluk hidup lainnya. Jika sudah misal terkenal atau viral nih sebutan zaman sekarangnya, barulah masyarakat menghardik perilaku tersebut. Fenomena yang cukup aneh sebenarnya karena agak kontradiktif dengan kepercayaan di awal bahwa ya it's okay for boys to do that or boys will be boys. Jadi sebenarnya kita nggak blatantly accepting the idea, but in our mind we're still installing like the idea of boys will be boys ke anak-anak kita, dan kita berharap mereka nggak bakal ngelakuin hal yang salah waktu besar, tapi dari kecil mereka ditumbuhkan untuk melakukan hal yang salah itu gitu. Iya, bener banget tuh Kak. Jadi sebenarnya seharusnya kita udah paham ya semua ini pendengar-pendengar gimana harmful efeknya nih yang terjadi kalau misalkan fraternity culture itu dinormalisasi di Indonesia gitu kan. Kalau menurut aku sih frat culture itu sebagai safe space ya untuk member-membernya melakukan berbagai tindakan kriminal, excessive drinking, bahkan tindakan pelecehan seksual, which is mengancam kelompok yang dianggap minor tadi, terutama kaum-kaum wanita nih. And to be realistic, masih banyak orang-orang Indo yang belum aware dan menganggap culture ini sebagai hal yang wajar. Menganggap, udahlah ini yang masih ABG yang tadi kayak Kak Ardia juga bilang dan sebagainya. Sampai kasus tertentu viral, netizen mulai ramai, baru tuh aparat bergerak dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi jujur kita tuh butuh solusi nih Kak. Menurut Kak Ardia nih, apa sih yang bisa dilakukan supaya pemahaman yang nggak bener nih tentang Fred culture, ngabers itu nggak mendarah daging dan terinternalisasi di masyarakat kita? Pertama, Mel, mungkin kita bisa manifesting ke diri kita sendiri dulu kali ya, bahwa nggak boleh toleransi tindak pidana sekecil apapun, misal dari sesimpel nggak keluar rumah kalau tidak dibutuhkan saat PPKM, atau nggak nerobos lampu merah aja. Tapi kalau nerobos lampu merah sih pelanggaran ya. Nah, dengan kita mulai dari hal-hal kecil ini, kita akhirnya juga nggak akan menoleransi hal-hal yang besar juga, dan nggak berusaha normalize atau mencari pembenaran dari suatu tindak pidana. Bisa juga kalau kita tahu ternyata teman kita melakukan kekerasan seksual atau intensi ke sana, kita berusaha meyakinkan atau memberi saran kepada mereka bahwa hal tersebut nggak bisa dikasih alasan apapun, nggak ada justification-nya, memang udah salah secara lahiriah. Nah, bisa juga dari kita perempuan-perempuan juga nggak objectifying men, jadinya juga men is not objectifying us as a trophy yang harus dimenangkan oleh seseorang. We need to think equally dulu sih, yang penting bahwa ini bukan masalah satu kelompok masyarakat aja, karena baik perempuan dan laki-laki juga mendapatkan dampak buruknya. Oke. I get the point gitu, bahwa kita harus mulai, kita nggak bisa secara serta-merta untuk langsung mengubah, tapi kita bisa untuk mulai dari lakukan hal-hal kecil, perubahan hal-hal kecil dari diri sendiri dan lain-lain. Tapi kan itu ranahnya, skupnya adalah laki-laki dan perempuan gitu. Tapi kita juga harus realistis gitu, bahwa we live in a society yang speak up itu sulit gitu. Nah, bagaimana nih menurut Kak Ardia sendiri gitu menghadapi masyarakat yang lingkungan di society itu sendiri aja, untuk kita bisa speak up dan istilahnya vokal dalam hal-hal seperti ini tuh masih sulit gitu. Wah, emang agak susah sih, aku akuin banget nih Mel, share emang susah banget. Tapi mungkin yang bisa dilakukan pertama banget nih oleh pemangku kebijakan yang ada adalah untuk menyetujui pengaturan mengenai kekerasan seksual sih. Aku juga belajar nih pas kuliah kalau sebenarnya ada 2 cara ngebuat peraturan, if I'm not mistaken, yaitu karena emang udah ada pemahaman di masyarakat, atau sebenarnya belum ada, tapi negara ingin memberikan pemahaman tersebut karena melihat perubahan zaman. Jadi mungkin emang agak lebih susah untuk manifest the idea of jangan ngakuin kekerasan seksual ke
orang-orang di Indonesia, karena I think it falls on the second category. Jadi mungkin langkah konkret pertama itu adalah membuat peraturannya dulu, biar nanti akhirnya ada kesadaran bahwa oh ini aja udah dibuat peraturan, berarti emang udah salah dong. Lalu nih baru kita bisa beranjak sosialisasi dan mencoba membuat pahaman tersebut ajak di masyarakat. Selain kedua hal tersebut, kita juga bisa nih membuat diskusi mengenai kekerasan seksual yang lebih inklusif. Bukan terbatas bahwa perempuan harus melindungi dirinya sendiri, namun juga pengubahan pandangan baik di penegak hukum dan laki-laki juga. Jadi kita harus memberikan pemahaman lebih atau mungkin lebih aku tahu nih kalau di UI juga ada kayak step by step-nya kan untuk penanganan kekerasan seksual. Jadinya lebih jelas di lapangannya dan lebih aman juga untuk korban. Saat diskusi juga yang ada itu saat diskusi juga tidak ada lagi pengotak-kotakan bahwa oh ini isu perempuan aja, oh ini isu kesetaraan gender aja, tapi kita ada realization juga akhirnya karena lebih inklusif, ini tuh isu kita bersama gitu loh. Oke, berarti memang kalau dalam topik seperti kayak threat culture dan kaitannya dengan sexual harassment itu nggak bisa hanya dalam skup individu dan juga harus masyarakat itu bergerak bersama-sama ya Kardia, kurang lebih gitu ya. Betul. Oke deh, sekarang nih Mel kita masuk nih ke sesi Q&A. Ini udah ada pertanyaan banyak yang masuk, cuman mungkin kita bacain satu aja kali ya, gitu. Pertanyaan dari Sherilyn Gaby, kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Seberapa besar peran gitu ya dari toxic masculinity ini, istilahnya berperan di threat culture, budaya threat culture ini dan and how to dismantle it gitu, Kardia, mungkin bisa dijawab. Nah, jadi pertama mungkin kita tadi ya manifest dulu ke diri kita sebenarnya toxic masculinity itu apa sih, terus kenapa itu bisa berdampak buruk bukan hanya kepada kita tapi juga kepada laki-laki. Kita tuh nggak bisa ngasih apa ya, kadang-kadang aku lihatnya kita tuh susah untuk dismantle toxic masculinity karena the people that are doing it nggak bisa dikasih pemahaman kalau korban tuh gini. Mereka tuh harus dikasih pemahaman dari apa sih yang membuat mereka susah, apa sih yang membuat mereka lebih hidupnya bakal lebih ribet ke depannya. Nah, jadi setelah kita udah ngasih tahu ke mereka bahwa ya ini akan ngebuat kalian punya ekspektasi yang berlebihan terhadap diri kalian sendiri, ini akan ngebuat diri kalian capek dan gak bisa ngekspresiin diri sendiri. Misal aku juga udah lihat beberapa teman-teman laki-laki aku, mereka tuh susah buat nangis karena mereka dianggap bahwa harus kuat terus-terusan dan nggak bisa nangis nih sama keluarganya, sama teman-temannya, dan bahkan diledek-ledekin. Jadi menurut aku pertama kita harus ngasih tahu dulu kalau misalnya ke mereka nih, ke para pelakunya bahwa it's not a good thing dan kalian nggak boleh kayak gitu. Dan akhirnya baru nih kita dismantle-nya ngelihat dari kecil-kecil aja dulu. Misal kayak kita ngelihat teman kita ngomongin laki-laki, teman laki-laki kita ngomongin teman perempuan kita inappropriately, atau misalnya kita nggak taking someone's no as no, atau misalnya kita orang udah bilang nggak mau tapi kita tetap ngelakuin tanpa memperhatikan concern dari mereka. Jadi hal-hal kecil kayak gitu dulu sih yang kita perlu pikirin mungkin. Oke, berarti memang untuk dismantle threat culture yang negatif ini memang harus dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang ranahnya tuh individu ya, dari hal-hal yang kecil gitu, mungkin di pertemanan gitu ya, itu kan sehari-hari itu kita harus mulai merubah gitu ya, cara kita bersikap dan lain-lain gitu ya Kak Nisa. Betul banget, betul. Oke deh, ini karena udah nggak terasa nih, jadi aku simpulin dulu ya obrolan diskusi kita tadi yang asik banget. Jadi toxic threat culture yang terjadi baik di Amerika maupun di Indonesia ini telah subur di dunia pertemanan laki sehingga dianggap sebagai fenomena yang biasa. Banyak kasus yang berhubungan langsung dengan sikap anggotanya yang berusaha untuk menutupi kesalahan anggota lainnya. Namun kini masyarakat mulai sadar dan berusaha untuk mengubah pandangan mereka dengan tidak membiarkan orang-orang terdekat memperlakukan atau melakukan hal tersebut. Oke, dari Kanisa, mungkin
kira-kira nih untuk para pendengar podcast AD Session kita nih yang pengen lebih tahu lagi lebih dalam tentang Fred culture ini, mungkin karena ini juga jarang dibahas ya di diskusi-diskusi tertentu gitu. Ini baru nih di podcast ini nih gitu. Mungkin ada rekomendasi bacaan atau artikel gitu Kak Ardia. Oke, ada beberapa sini aku mau ngasih 4. Kalau misalnya buat jurnal itu ada judulnya An Exploration of Fraternity Culture, Applications for Programs to Address Alcohol-Related Sexual Assault dari Faubert J.D. yang ditulis di American Psychological Association. Abis itu ada juga tulisan dari Hasan Aisyah atau Aisyah Hasan, Fraternity's Problem Isn't Departing, It's the Toxic Masculinity at Their Core, yang dipublish di Quartz. Abis itu ada juga opinion nih dari Joy Webb yang judulnya Fraternity Culture is Vile and Toxic, yang bisa kalian cari di scribe.uccs.edu. Dan juga yang terakhir nih yang menurut aku lumayan seru karena dia nge-depict banget realitinya, ada kayak foto magazine gitu yang judulnya Inside the Dark, Depraved World of US Frat Culture, yang difoto oleh Andrew Moisey. Mungkin tambahan kali ya, tadi ada film-film juga, ini ada judulnya yang tadi yang udah diceritain sama Shirley, ada The Riot Club, habis itu ada Animal House, Neighbors, Delta Iota Kappa, Zeta Alpha Zeta, atau Delta Tau Chi gitu sih, untuk beberapa reference nantinya lagi. Oke, thank you Kak Ardia. Ini menarik ya karena bahasan tentang Frat culture ini masih bener-bener jarang gitu ya. Oke deh, gak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih, di penghujung obrolan gitu. Jadi aku mau say thank you lagi nih buat Kak Ardia udah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Dan juga thank you juga nih buat Melin udah bisa hadir. Aku mau remind buat para pendengar setiap podcast ID Session, jangan lupa untuk follow Instagram kami di @fvciui, jangan lupa subscribe YouTube channel kami, dan juga pastinya jangan lupa follow podcast ID Session supaya kalian terus update sama episode-episode yang akan datang. Aku Anissa, selaku host pamit undur diri. FCI Chapter W Portal 2021, Thrive with Intelligence. The British people have voted to leave the European Union. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. We are in the beginning of a mass extinction. What you can talk about Jadi is tanggung money. jawab kita bersama untuk mengatakan tidak